Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lagi tentang titrasi konduktometri. Dalam titrasi konduktometri, jadi reaksi antara ion A dengan suatu penitar. Dalam reaksi tersebut, konduktivitas atau daya hantar listrik akan berubah secara signifikan. Titrasi konduktometri dapat diterapkan untuk berbagai jenis reaksi. Pertama adalah reaksi asam basa, kemudian reaksi pengendapan, bisa juga reaksi pembentukan kompleks, dan dapat juga untuk reaksi redoks. Namun untuk reaksi redoks ini kurang efektif. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu titrasi asam basa. Sebagai contoh yaitu adalah HCl titrasi dengan NaOH. Kurva titrasi yang diperoleh itu berupa kurva seperti huruf V. Di sini terlihat bahwa pada awalnya larutan HCl sebelum ditambahkan dengan NaOH memiliki konduktansi yang cukup besar. Kemudian dengan ditambahkan dengan NaOH, maka konduktansinya akan mengalami penurunan sampai titik ekivalen. Setelah titik ekivalen tercapai, maka penambahan NaOH secara terus-menerus akan menghasilkan kenaikan konduktivitas secara signifikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita akan lihat bagaimana reaksinya. H+ ditambah dengan Cl-. Jika dititrasi dengan NaOH, berarti ditambah dengan Na+ dan OH-. Dengan penambahan NaOH, maka H+ akan bereaksi dengan OH-, sehingga semakin lama, maka H+ akan berkurang. Cl- tidak bereaksi, sehingga jumlahnya tetap, sedangkan Na+ juga tidak bereaksi, namun jika ditambahkan terus-menerus, maka jumlahnya akan bertambah. OH- bereaksi dengan H+. Nah, sehingga yang akan kita lihat di sini adalah H+ dan Na+-nya. Jumlah H+ berkurang, Na+ bertambah. Karena HCl adalah elektrolit kuat, jumlahnya itu banyak. Karena AOH juga elektrolit kuat, jumlahnya banyak. Namun mobilitas kedua ion tersebut berbeda cukup jauh. H+ mobilitasnya jauh lebih besar daripada Na+, ya. Atau Na+ mobilitasnya lebih kecil daripada H+. Dengan demikian, maka larutan H+ memiliki daya hantar listrik yang jauh lebih besar daripada Na+. Larutan H+ dengan daya hantar listrik yang besar jika digantikan dengan larutan Na+ dengan daya hantar yang lebih kecil, maka mengakibatkan kurva tadi akan menjadi turun terus-menerus sampai titik ekivalen. Kita bisa lihat nilai mobilitasnya maupun konduktansi relatifnya. Bagaimana setelah tercapai titik ekivalen? Setelah tercapai titik ekivalen, maka H+ telah habis bereaksi dengan OH-. Sehingga apabila NaOH ditambahkan secara terus-menerus, berarti jumlah ion Na+ dan OH- juga akan bertambah terus-menerus. Sehingga daya hantar listrik akan meningkat secara signifikan. Bagaimana jika HCl kita ganti dengan asam lemah? Sebagai contoh yaitu adalah Ha. Ha ditambah dengan NaOH akan menghasilkan reaksi yang sama seperti yang tadi. Yang membedakan hanya bahwa Ha itu bukan elektrolit kuat, tapi adalah elektrolit lemah. Kurva yang diperoleh kira-kira seperti ini. Lihat bahwa sebelum titik ekivalen yang di sini, kurva ini bukan berupa kurva penurunan yang tajam, tapi hampir datar atau naik, tapi tidak terlalu besar kenaikan. Setelah titik ekivalen, polanya masih sama seperti yang tadi. Apa yang membedakan antara Ha dan HCl? Ha tidak terion secara sempurna menjadi H+ dan A-, tapi hanya sebagian kecil. Sehingga jumlahnya juga sangat sedikit. Meskipun mobilitas besar, tapi kalau jumlahnya sangat sedikit, maka daya hantar listrik larutan H+ menjadi kecil. Jika ditambahkan dengan NaOH, berarti jumlah ion Na+ akan bertambah. Sedangkan ion Na+ ini juga daya hantar listriknya tidak terlalu besar, karena mobilitasnya jauh lebih kecil daripada H+. Nah, maka hal ini akan mengakibatkan kurvanya akan cenderung datar atau naik, tapi tidak terlalu signifikan, hingga titik ekivalen.
Nah, kenaikan kurva sebelum titik ekivalen itu bergantung pada konstanta ionisasi asam dan konsentrasi asam dan basa. Jika Ka asam tadi sangat kecil, menunjukkan bahwa H+ yang dihasilkan itu juga sangat sedikit, maka daya hantar listriknya juga sangat kecil. Dengan demikian, daya hantar listrik larutan H+ jadi jauh lebih kecil daripada Na+. Kalau jumlah H+-nya berkurang dan Na+-nya bertambah, maka larutan H+ ini konduktivitasnya menjadi bertambah dengan adanya ion Na+. Kita bisa lihat bahwa sebelum titik ekivalen, maka terjadi kenaikan cukup signifikan karena perbedaan konduktivitasnya cukup besar. Di H+ ini daya hantarnya sangat kecil, Na+ lebih besar secara signifikan dibanding H+. Jadi dia akan naik terus. Setelah titik ekivalen, masih mengikuti pola yang sama seperti tadi. Pada kondisi ini, kita akan kesulitan untuk menentukan di mana titik ekivalen. Bagaimana jika sekarang dibalik, asam kuat dititer dengan suatu basa lemah? Contohnya adalah HCl dititer dengan NH3. Dapatkan kurva yang hampir sama seperti HCl dititer dengan NaOH sampai titik ekivalen. Nah, tadi H+ diganti dengan Na+. H+ jauh lebih besar konduktivitasnya dibanding dengan Na+, sehingga akan terjadi penurunan. Dengan penjelasan yang sama, H+ diganti dengan NH4+, kation yang terlibat dalam reaksi ini, itu juga akan menghasilkan penurunan yang signifikan. Bagaimana setelah titik ekivalen? Setelah titik ekivalen, jumlah H+ sudah habis, sehingga yang tersisa adalah ion-ion yang dihasilkan oleh penitar. Karena NH3 itu adalah suatu elektrolit lemah, hanya sedikit sekali menghasilkan ion, dan mobilitasnya tidak terlalu besar, maka daya hantar listrik tidak terlalu besar, sehingga tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan atau justru cenderung datar. Bagaimana jika asam lemah dititrasi dengan suatu basa lemah? Kita bisa lihat di sini sebenarnya ada dua buah kurva. Sebelum titik ekivalen ini menunjukkan bahwa dia adalah suatu asam lemah. Setelah titik ekivalen ini ada dua kemungkinan, seandainya dititar dengan NaOH, maka dihasilkan kurva yang naik ke atas. Naikkan signifikan. Jika dititrasi dengan NH3 atau NH4OH, dia akan menghasilkan pola yang sama seperti sebelumnya. Seperti pada saat HCl dititar dengan NH3. Jadi dia cenderung datar. Nah, dengan demikian titrasi asam lemah dengan basa lemah itu juga sama, permasalahannya adalah kesulitan untuk menentukan titik akhir. Kecuali asam sangat lemah sekali sehingga terjadi kenaikan konduktivitas yang cukup signifikan. Bagaimana titrasi antara campuran asam dengan penitar basa kuat dan basa lemah? Di sini bisa kita lihat untuk kurva sampai titik ekivalen yang pertama, penurunan yang tajam ini menunjukkan ada asam HCl atau asam kuat. Kenaikan yang tidak signifikan itu menunjukkan untuk asam lemah atau asam asat. Setelah titik akhir yang kedua, itu menunjukkan bahwa semua H+ sudah habis, sehingga hanya ada NaOH saja, atau ion Na+ dan OH- dalam jumlah yang signifikan. Yang berikutnya, asam kuat dan asam lemah dititrasi dengan basa lemah. Sampai titik ekivalen yang pertama di sini, kurvanya masih sama seperti yang tadi. Namun pada titik ekivalen yang kedua, tidak terjadi perubahan konduktivitas yang signifikan setelah titik ekivalen yang kedua. Sehingga kita akan sulit untuk menentukan di mana titik ekivalennya. Atau bisa juga digambarkan seperti ini. Yang pink ini menunjukkan asam kuat. Kemudian yang biru dan pink ini menunjukkan asam lemah. Kemudian titik ekivalen yang kedua ini menunjukkan bahwa semua H+ sudah habis. Dan ini hanya tinggal NaOH. Dan yang ini hanya tinggal NH3. Bagaimana jika asam diprotik dititrasi dengan basa? Misalnya asam oksalat dititrasi dengan NaOH. Asam diprotik berarti memiliki dua H+. Reaksi pelepasan H+ itu
tidak berlangsung secara bersamaan, sehingga ada dua reaksi. Masing-masing memiliki nilai Ka, jadi ada Ka1 dan Ka2. Jika Ka1 ini jauh lebih besar daripada Ka2, maka ini dianggap seperti campuran dua asam dengan kekuatan yang berbeda. Yang pertama ini dianggap sebagai asam kuat, yang kedua ini dianggap sebagai asam yang lemah. Kemudian yang terakhir, kita lihat bagaimana penetapan fenol sebagai salah satu aplikasi dari titrasi konektrometri. Fenol adalah suatu asam lemah. Ini adalah gugus benzin, ya. Hanya diganti dengan OH. Penetapan fenol tidak dilaksanakan secara langsung, tapi ini direaksikan dengan NH3 supaya menghasilkan ion NH4+. NH4+-nya ini akan bereaksi dengan NaOH. Kita bisa lihat bahwa di sini NH4+ akan digantikan dengan Na+. Karena mobilitas NH4+ dan Na+ ini hampir sama, maka akan terlihat bahwa di sini kurvanya hampir datar. Setelah titik ekivalen, akan mengikuti pola yang sama untuk penitar suatu basa kuat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.